Dan semuanya mempunyai derajat yang hebat semuanya. Bukan berarti mereka yang ada di legislatif itu lebih hebat daripada yang pengusaha. Ataupun sebaliknya. Kan belum tentu yang pengusaha lebih bagus daripada yang di eksekutif. Yang hebat itu adalah mereka yang bersedia berkontribusi terhadap HMI. Selanjutnya, sambutan dari Presidium Majelis Wilayah Kami Jawa Timur oleh Kanda Dr. Agus Mahmud disilakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Yang terhormat para presidium Majelis Wilayah Kami Jawa ada Mas Awaludin Ridwan, masih muda. Saya teringat kalau Mas Awaludin Ridwan itu masih muda, teringat ketika saya menjadi koordinator mahasiswa daerah kami Ponorogo juga. Waktu itu yang pada pertama kali pada waktu musda itu kan ditantang, dibuatkan program mau jadi presidium harus bisa menghadirkan geraha kami waktu itu. Alhamdulillah selama 5 tahun kami bisa menghadirkan geraha lantai 2 di Ponorogo. Waktu itu saya terpilih di 2008. Ya seusia Mas Awaludin Ridwan ini, berarti masih muda, ya umur 30-an. 30 betul? Atau kan di bawahnya? 42. Oh. Baby face. Wajahnya memang sangat muda. Saya teringat 2008 saya terpilih, tapi syaratnya boleh jadi presidium, syaratnya harus mendirikan geraha. Itu mungkin juga terjadi di Ponorogo. Presidium juga yang lain, Kanda Sriadi, luar biasa, sudah dimotivasi dengan kerjasama. Kemudian Mbak Lulu, kemudian Mbak Muntafia. Wah, ini yang paling belakang tadi tak pikir Suropo ya ini. Mas Afan luar biasa. Saya mengenal Mas Afan itu sejak di dahulu dengan Mas Cucu. Itu yang dan lebih luar lagi, lebih luar biasa lagi itu Kanda Maktum. Wah, itu luar biasa. Itu orang terlibat di zaman saya beserta Mbak Yulis, Mbak Sulis waktu ke kongres di Balikpapan ya, kita naik kapal bareng-bareng aja. Yang terhormat para Kanda, ada Mas Kanda Yasin, ada Kanda Roli dan semuanya, dan para adinda, Kanda Yunus dan para adinda semuanya. Alhamdulillah pada malam hari ini saya bisa hadir di Halal Bihalal dan launching Yayasan Insan Kita Mulia Bojonegoro. Alhamdulillah. Sebuah penghormatan kepada Majelis Wilayah Kami Jawa Timur diundang di acara yang sungguh mulia ini. Halal Bihalal yang ketua panitianya lebih di atasnya Pak Jokowi. Ya kan? Kalau Pak Jokowi itu kan agak tahu Pak ketika proses dipilih, tapi ini nggak tahu sama sekali.
Tetapi yang lebih asik adalah proses kegiatannya lancar. Jadi alhamdulillah. Jadi saya tidak tahu apakah itu tadi penyampaian klasul atau semacam menyampaikan bahwa inilah majelis daerah kami Bojonegoro. Sebetulnya kita sudah bisa survive, nah, gitu aja. Hanya tinggal ada orang yang dipasang gitu aja untuk bisa seakan simbol dari majelis daerah kami Bojonegoro. Aplaus untuk ketua panitia. Pengacara paling kondang seluruh internasional. Internasional. Dan mohon maaf lupa kami sebutkan seharusnya pada awal yang terutama Bapak Dr. Andes Muhammad Qasim Desa MM. Beliau hadir di sini itu kita melihat beliau itu adalah sebagai ibu anak bupati karena beliau hadir mewakili pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Jadi ini majelis yang sangat terhormat. Terima kasih Pak Presiden kehadirannya. Saudara-saudara yang kami hormati, alhamdulillah Syawal kita jalani dengan baik sesudah kita menjalani puasa Ramadan. Halal bisa merupakan tradisi atau bisa merupakan ajaran Islam atau syiar Islam ketika kita menghubungkan hal itu. Namun apakah itu tradisi atau ajaran yang mulia? Yang pasti ini sebagai forum bagi majelis daerah kami Bojonegoro untuk bersinergi menyatukan semua kekuatan, minimal berbagai agenda yang telah diprogramkan, salah satunya geraha apa bahasanya, geraha kami Bojonegoro atau geraha HMI Bojonegoro. Geraha kami HMI Bojonegoro bisa hadir. Alhamdulillah. Oh ya, salam dari para presidium Majelis Wilayah Kami Jawa Timur, ada dari Kanda Harun Nasumitro. Malam ini beliau harus berangkat ke Jember karena besok rangkaian di Jember itu banyak. Kalau di Jember itu tidak memulai bangun dari nol karena sudah punya, tetapi renovasi. Nah, renovasinya menghadirkan Kanda Akbar Tanjung sama Kanda Dori Kurnia. Mulai besok pagi, besok sore plus pelantikan majelis daerah kami. Ahad pagi ada jalan sehat. Itu salam dari Mas Haruna sama Mas Bawon yang beliau berdua ke sana untuk mewakili majelis daerah kami Jawa Timur. Begitu juga salam dari Mas Ali Mufti sama Mas Imam yang hari-hari ini menyiapkan pelantikan juga besok di kami Ponorogo. Yang Jawa yang hadir juga tidak kalah dengan Jember, Prof. Muhajir Effendi datang di Ponorogo. Jadi tradisi yang baik untuk dibuatkan di berbagai kegiatan kami. Dan alhamdulillah pada kesempatan yang hampir bersamaan, kalau di sini malam ini, besok siang di Sidoarjo sama halal bihalal, besok pagi di Kota Malang sama juga halal bihalal, akad sore di Bondowoso sama juga halal bihalal. Intinya semua halal bihalal harus sukses untuk mensinergikan kekuatan Hinduitam dimanapun berada. Bapak Ibu yang kami hormati, informasi terkait dengan majelis wilayah kami bahwa insya Allah 2 minggu lagi ada Rakorwil yang di situ digunakan untuk menyiapkan Munas kami pada November 2022 di Kalimantan Tengah. Tentunya halal bihalal ini menjadi momentum yang bagus untuk memberikan input
apa saja yang bisa diberikan dibawa oleh Presidium Majelis Daerah KMI Bojonegoro untuk rakor wil tersebut, sehingga sesudah digodok di rakor wil nanti bisa menjadi bahan di Munas KMI nantinya, sehingga meskipun para kadar, adinda tidak hadir secara langsung di Kalimantan Tengah, minimal menyampaikan beberapa gagasan-gagasannya untuk pembangunan kami yang lebih baik. Malam hari ini juga, kalau saudara-saudara semua live, ini Majelis Nasional kami juga halal bihalal. Kalau misalkan lihat, mulai tanggal juga halal bihalal. Jadi memang luar biasa kami itu mulai dari pusat sampai daerah, semua melaksanakan halal bihalal. Intinya memang syiar Islam itu kemudian menjadi sesuatu bagi kita bersama, dan yang lebih penting kita memberikan sesuatu untuk umat dan bangsa ini. Kemudian terkait dengan eksternal organisasi, maka sudah sewajarnya Majelis Daerah kami sebagai bagian dari civil society yang ada di Bojonegoro terlibat atau secara langsung ataupun tidak dalam proses-proses pembangunan di Kabupaten Bojonegoro, baik pembangunan dalam arti secara real fisik ataupun secara sumber daya manusia. Itu yang lebih penting. Memang kita pahami bahwa para alumni HMI yang ada di Bojonegoro tersebar di seluruh kehidupan, mulai dari legislatif, eksekutif, pendamping, yudikatif, pengusaha, semuanya ada. Dan semuanya mempunyai derajat yang hebat semuanya. Bukan berarti mereka yang ada di legislatif itu lebih hebat daripada yang pengusaha. Ataupun sebaliknya, belum tentu yang pengusaha lebih bagus daripada yang di eksekutif. Yang hebat itu adalah mereka yang bersedia terhadap HMI dan KMI Bojonegoro, sehingga HMI dan KMI bisa berkontribusi untuk umat dan bangsa, lebih khusus area Bojonegoro. Jadi para alumni HMI yang sukses, kalau mereka tidak berkontribusi terhadap gerakan HMI sama kami, itu tidak mempunyai arti. Kalau dalam bahasa ustadz itu, nanti kita itu kan hidup tidak di bawah namanya harta-harta itu. Kan lebih baik menjadi amal jariah. Memang betul itu, kata ustadz itu betul. Jadi dalam bahasa Ustadz Roli, daripada diperebutkan anak-anaknya, lebih baik diberikan kepada amal jariah, bentuknya apapun. Salah satunya adalah geraha kami Bojonegoro yang selamat ada HMI dan kami. Geraha itu amal jariahnya selalu hidup. Karena sementara ini alumni HMI itu membedakan antara amal jariah itu seakan-akan hanya untuk membangun masjid. Kalau membangun geraha kami itu bukan untuk amal jariah. Padahal kalau menurut saya membangun geraha kami itu mungkin amal jariahnya berlipat. Karena geraha kami kan tidak hanya untuk sholat saja, tetapi berbagai kegiatan, salah satunya menghadirkan para pemimpin-pemimpin yang ada di negeri ini. Karena pemimpin di negeri ini kalau yang menciptakan bukan, mohon maaf, salah satunya kami HMI yang menciptakan, maka bisa-bisa
kita semuanya yang menjadi tidak bisa berbuat apa-apa untuk pembangunan umat dan bangsa ini. Tentunya harus bersinergi dengan berbagai organisasi civil society yang lain. Kami HMI tidak mungkin berdiri sendiri. Kalau di dalam mahasiswa itu ada namanya organisasi ekstra kampus, ada kelompok Cipayung Plus, itu juga wadah-wadah civil society yang bisa menghadirkan sesuatu untuk negeri ini. Salah satunya adalah tema kepemimpinan. Dan HMI kami adalah concern terhadap kepemimpinan tersebut. Sehingga gerakan kami Bojonegoro memang layak untuk dihadirkan sebagai sentral untuk semua kegiatan tersebut. Mohon maaf saya agak memamerkan gerakan kami Jawa Timur kepada para Kanda, Yunda, Adinda di Bojonegoro. Sebetulnya kami Jawa Timur itu adalah yang tidak mempunyai alumni. Yang mempunyai alumni itu adalah kami Majelis Daerah atau HMI cabang. Ketika yang menghubungi Majelis Wilayah kami, jawabannya pasti begini, loh, saya sudah selesai di HMI cabang ini, saya sudah donaturnya kami ini. Itu yang menjadi rutin di Jawa Timur. Maksudnya ketika tidak mempunyai semangat yang kuat, sehingga gagasan untuk membangun gerakan kami Jawa Timur itu tidak mulai 2015. Saya masih menjadi HMI bersama Pak Maktum, Mas Jojo, dan Mas Afan dan lain-lainnya. Gerakan kami Jawa Timur itu sudah digagas. Berapa kali menghadirkan di hotel dan mengumpulkan anggaran dana. Selalu setiap minimal ya event halal bihalal untuk mengumpulkan itu. Tetapi sampai saya mahasiswa sampai menjadi waktu 2015 Muswil kami Jawa Timur di Malang, saya dimohon membantu menjadi sekum kami Jawa Timur. Sampai hari itu yang namanya anggaran yang dikumpulkan semenjak saya kuliah, kemudian saya 2015 diberi amanah menjadi sekum kami Jawa Timur, itu tidak ada kelihatan sama sekali. Ini kan ada sebuah pertanyaan, kemana? Meskipun kita tidak harus utuh, kemungkinan digunakan untuk adik-adik perkaderan, mungkin digunakan untuk kegiatan ABC. Namun pada waktu 2015 kita semua se-Jawa Timur melaksanakan muswil kami di Malang. Mas Yazid, seingat saya hadir ya di Malang ya. Selalu hadir. Selalu hadir, Mas Yazid. Mas Roni juga. Di Jawa Timur kemudian ada semangat se-Jawa Timur. Ini kalau diteruskan begitu gak bakalan gerakan kami itu hadir. Akhirnya dengan semangat, ayo kita bantingan pada waktu itu. Akhirnya kemudian terkumpul tetapi dengan angka, bukan dengan rupiah. Namun dalam perjalanannya yang lebih hebat itu adalah sesudah dilantik, selanjutnya semuanya bekerja. Sekali lagi para alumni HMI ketika ditanya selalu paling banyak komentarnya, mohon maaf saya sudah menjadi donaturnya cabang, mohon maaf saya sudah menjadi donaturnya komisariat. Jadi kami Jawa Timur cari yang kaya-kaya itulah. Padahal yang kaya-kaya juga tetap sama. Para hadirin yang kami hormati, mengapa saya katakan sama? Karena kalau di kampus Universitas Airlangga, hampir semua komisariat itu punya geraha. Mengapa? Ya memang para alumni itu kan paling dekat dengan komisariatnya. Kalau nyumbang itu paling lolos itu dengan komisariatnya. Dengan MB kami itu sulit, cabang aja sulit, apalagi MB kami. Apa itu Majelis Daerah aja sulit, apalagi MB kami lebih sulit lagi.
Namun karena dengan semangat yang kuat dan dirancang pada Muswil Kahmi Jawa Timur di 2015, akhirnya di 2019 atau 18 menginjak ke 19, akhirnya alhamdulillah diresmikan yang namanya geraha tersebut. Loh kok bisa? Emangnya punya duit? Ya nggak punya duit. Tetapi sekali lagi, alumni HMI itu kan punya kreativitas. Meskipun belum punya tanah, tapi yang bisa membangun geraha. Karena kalau kita ngomong, ayo kumpulkan uang beli tanah, itu yang namanya alumni HMI, itu sangat sulit. Tapi kalau sudah ada yang namanya fondasi, didirikan fondasi, kemudian dimulai agak naik-naik, oh iya, ini serius kalau begitu. Akhirnya kemudian, alhamdulillah sekarang sudah lantai 3, meskipun cukup, tidak begitu besar, tapi cukup untuk mengumpulkan majelis daerah kami Jawa Timur untuk rapat-rapat. Jadi, tanpa ada tanah kita bisa membangun geraha. Caranya bagaimana? Ya yang punya tanah itu kita komunikasikan. Kita harus mencari alumni yang bersedia, kita beli, tetapi membelinya itu adalah sesudah bangunan jadi. Jadi tanahnya itu tidak dibeli dari awal, tetapi semua by proses. Yang paling penting adalah fondasi dimulai dilaksanakan, bangunan dimulai dilaksanakan, akhirnya alumni itu bisa berjalan. Dan itu saya pikir tidak hanya MDK Jawa Timur, pada waktu saya di Ponorogo pun hampir sama ceritanya. Saya mohon maaf ya, agak panjang ini ya cerita ya. Jadi pada waktu saya 2008 terpilih, selanjutnya di 2009 ada salah satu Kahmi alumni HMI yang kemudian, Mas saya ingin wakaf. Alhamdulillah, wakafnya tanahnya itu 2 kali lipat aula ini, alhamdulillah. Tetapi menuju lokasi tempat wakaf itu tidak ada jalan setapak pun. Yang punya jalan, yang punya tanah itu adalah Kodim Ponorogo. Apa yang terjadi? Beranikah kita komunikasi dengan Kodim atau tanpa komunikasi kemudian kita menggunakan? Ya namanya pada waktu itu saya masih muda seperti koordinator presidium ini, pokoknya wani, boneknya berani, boneknya hadir. Yang terjadi adalah yang penting mendatangkan Mas Anas Urbaningrum, masih jaya-jayanya waktu itu, didatangkan, akhirnya semua ngumpul dan akhirnya kemudian diletakkan batu pertama dan kemudian para alumni kemudian juga alhamdulillah bisa hadir. Namun sesudah peletakan batu pertama yang namanya oleh Kodim Ponorogo, itu yang namanya jalan yang awalnya digunakan untuk pickup masuk dipagar. Akhirnya kita nego kepada Kodim Ponorogo, dia mengatakan mohon maaf, meskipun kita menggunakan yang namanya Kahmi itu kan tetap ya ada ketua dewan, ada KPU, ada Bawaslu, ada. Kita datang bersama ke Kodim, tapi kata Kodim dan Dim, mohon maaf kami tidak berani untuk itu karena kami lagi disorot. Akhirnya kita mencoba melupakan yang namanya tanah wakaf tersebut. Kita memulai kehidupan baru, membeli tanah dan luasnya 20 kali 20 dalam waktu 4 tahun lebih sedikit, belum 5 tahun, intinya belum kami lengser. Alhamdulillah sudah diresmikan oleh Prof. Mahfud MD di lantai 2. Alhamdulillah.
Intinya itu semuanya karena semangat dan kenikmatan para alumni HMI yang ada di tempat masing-masing. Bojonegoro saya pikir lebih daripada Ponorogo. Cerita HMI Ponorogo dan Bojonegoro itu hampir sama, tetapi saya ketika masih di cabang